Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Sudiro. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo yang akhirnya ini rutin lagi nih kisah Sudiro. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Gunung Kidul. Terkurung dendam di lembah Segoro Geni. Kisah Sudiro. Kehilangan sosok Tirta Bagja bukan hanya mengurangi sebagian besar kekuatan Sudiro, akan tetapi hal itu juga meninggalkan kehampaan yang sulit untuk dijelaskan. Bagaimana tidak, Tirta Bagja yang selama ini menjadi bagian penting dari dirinya sekaligus pengingat akan sisi gelap yang terus mengintainya itu kini lenyap, meninggalkan ruang kosong yang dipenuhi perasaan bersalah dan kerinduan. Selain harus merelakan kepergian sosok makhluk gaib tersebut, Sudiro yang kini dalam keadaan rentan itu harus kembali mencari cara untuk menghadapi musuh-musuh lamanya yang tentu saja masih mengincar keselamatannya. Ajin Sindung Geni yang dulu menjadi ilmu andalannya saat bertiwi krama dengan Tirta Bagja kini hanya berupa kilatan kecil tanpa daya penuh. Selain itu, tubuhnya yang dulu mampu menahan energi besar kini terasa lebih rapuh. Sudiro menyadari bahwa pertempuran melawan sahabatnya kala itu tidak hanya menguras kekuatannya tetapi juga membuka celah bagi musuh-musuhnya, baik yang terlihat maupun yang berada di balik tabir dunia gaib. Tapi beruntungnya pertempuran gaib itu berlangsung di lembah jagat maya, hingga kecil kemungkinannya makhluk-makhluk gaib yang masih menyimpan dendam pada Sudiro mengetahui hal itu. Sementara itu, Widanu dengan ilmu pancaworanya yang tetap utuh kini menjadi pelindung utama sang ayah. Ia mengambil peran sebagai penjaga yang lebih aktif, memastikan Sudiro dan juga Sri Kanti tidak terperosok lebih dalam ke dalam kelemahan yang bisa membahayakan mereka. Para perewangannya seperti Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, dan Wanarupa meskipun setia tapi juga nampak gelisah dengan keadaan ini. Tanpa kekuatan penuh dari Sudiro, mereka tahu pertahanan mereka akan lebih terbatas. Hari-hari berikutnya, mereka mulai memperkuat perlindungan di sekitar tempat tinggal mereka. Widanu bersama Gatra Pawira menciptakan lingkaran energi penjaga di sekitar rumah. Mereka menggunakan mantra-mantra, sementara Kiwana Sela yang telah mendapatkan kekuatan sejatinya setelah kembali bertemu dengan Eyang Nagawana memanggil air suci dari mata air di dalam hutan untuk membersihkan aura negatif yang mungkin tersisa setelah pertempuran besar itu. Sementara itu, Kiwana Taru dan Wanarupa memperkuat keseimbangan alam di sekitar rumah dan mengundang energi positif untuk mengalir lebih deras. Namun, di balik upaya perlindungan tersebut, Sudiro mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Kehilangan sosok sahabat yang juga telah memberikannya kekuatan besar itu membuatnya kembali memikirkan tujuan sejati dari perjalanan spiritual dan kebatinannya. Dia menyadari bahwa kekuatan fisik dan ajian hanyalah alat, bukan inti dari kebijaksanaan yang ia cari selama ini. Di tengah keterbatasan fisiknya itu, Sudiro mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kemampuan untuk menghancurkan atau melawan, tapi tentang menjaga keseimbangan antara terang dan gelap di dalam diri. Maka dari itu, dengan bantuan dari Widanu, Sudiro mulai mengalihkan fokus untuk membangun kekuatan baru dari dalam dirinya sendiri.
Setiap malam, Sudiro merenung. Ia bermeditasi lebih dalam, mencoba menyentuh inti dari jiwanya yang telah berulang kali diuji oleh kegelapan. Dia percaya bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari ajian atau makhluk perewangan, tetapi dari keseimbangan antara hati, pikiran, dan alam semesta. Ia pun mulai mempelajari mantra-mantra pemurnian baru yang lebih berfokus pada pencapaian keseimbangan dan kedamaian, bukan kehancuran. Dalam proses ini, Sudiro menemukan sesuatu yang baru. Ia merasa bahwa kekuatan yang selama ini ia cari tidak pernah benar-benar berada di luar dirinya. Semua ajian, mantra, dan perewangan hanyalah cerminan dari potensi besar yang sudah ada dalam dirinya. Ia mulai mengembangkan cara untuk mengakses kekuatan itu melalui kedamaian hati, bukan melalui ambisi atau rasa takut. Malam-malamnya kini diisi dengan doa dan renungan mendalam. Sudiro juga mulai membuka diri untuk berbicara dengan Widanu tentang semua yang ia pendam selama ini. Ketakutannya akan kegelapan, rasa bersalah atas kekerasan yang pernah ia lakukan, dan harapannya untuk menemukan jalan yang baru. Dalam percakapan itu, ia menyadari bahwa Widanu meskipun lebih muda tapi memiliki kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan spiritualnya sendiri. Apa yang kini sampean khawatirkan, Pak? Tanya Widanu membuka percakapan mereka di tengah keheningan malam. Tidak banyak, Le. Namun bukan berarti tidak ada. Beberapa hal masih mengganggu pikiran Bapak. Terutama tentang Tirta Bahagia yang kini memiliki kekuatan besar untuk mengumbar hasratnya memangsa jiwa-jiwa manusia yang tersesat. Bala Sudiro menjelaskan. Bagaimana dengan orang-orang dari masa lalu sampean, Pak? Apa mungkin makhluk-makhluk gaib yang selama ini masih menyimpan dendam kepada kita? Tanya Widanu lagi. Bapak tahu, Le. Tidak seharusnya Bapak mengkhawatirkan hal itu selama kau berada di samping Bapak. Tapi Bapak juga tidak bisa berdiam diri, Le. Bapak harus mampu menghadapi segala kemungkinan terburuk itu, jawab Sudiro dengan wajahnya yang selalu terlihat tenang. Kalau begitu, kenapa sampean menolak sebagian ilmu Pancawara, Pak? Bukankah dengan memiliki energi dari ilmu Pancawara akan dapat memperkuat semua ajian yang sampean miliki? Ucap Widanu dengan penuh tanda tanya. Pancawara bukanlah takdirku, Le. Dia tercipta untuk orang-orang dengan hati dan pikiran yang bersih. Oleh karena itu, Pancawara ditakdirkan hadir dalam dirimu yang masih memiliki pemikiran bersih dan hati yang suci. Bukan seperti Bapak yang pernah dibutakan oleh dendam dan menyelesaikan dendam dengan luka baru yang menghadirkan dendam kembali. Bala Sudiro yang membuat Widanu termenung. Aku beruntung, Pak, bisa memiliki orang tua yang bijaksana seperti sampean. Bahkan pada detik terakhir pun Bapak masih dapat berpikir jernih untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak berdosa. Balas Widanu yang pikirannya kembali ke lembah jagat maya sesaat sebelum pertempuran gaib melawan ayahnya yang bertiwi krama dengan Tirta Bahagia pecah. Apakah saat itu Bapak tahu jika yang mengganggu pikiran dan hati Bapak melalui mimpi-mimpi buruk itu adalah Ki Tirta, Pak? Tanya Widanu yang semakin terlihat penasaran dan membuat Sudiro menghela nafas panjang sebelum memberikan jawaban. Sebenarnya aku sudah merasakannya sejak lama, tapi aku sangat percaya jika Tirta Bahagia adalah sahabat yang tidak akan mungkin mengkhianatiku. Balas Sudiro menjelaskan. Danu juga sebenarnya sudah mengetahui hal itu, Pak. Tapi Danu takut dianggap lancang jika Danu mengatakan apa yang sedang terjadi di dalam batin Bapak. Balas Widanu yang langsung menunjukkan wajahnya. Bapak ini hanya manusia biasa, Le. Sudah sepatutnya kau mengingatkan Bapak jika memang ada sesuatu yang tidak berjalan pada haluannya. Balas Sudiro dengan senyumnya yang membuat hati Widanu bergetar. Malam itu menjadi momen yang penuh keningan dan introspeksi di antara ayah dan anak. Sudiro dan Widanu duduk di bawah sinar rembulan yang temaram. Sudiro mulai menumpahkan segala perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia menceritakan tentang bagaimana ia selama ini merasa dihantui oleh kegelapan dalam dirinya.
yang bermula dari tumbuh suburnya dendam yang ia pelihara setelah kematian keluarganya. Selain itu, Sudiro juga menceritakan bayang-bayang Tirta Bagya yang seolah menjadi perwujudan dari segala amarah, dendam, dan ambisi yang pernah ia miliki. Ia mengakui bahwa di masa lalu ia seringkali terjebak dalam kebanggaan atas kekuatannya, menggunakan ajian-ajian yang ia kuasai untuk menyelesaikan setiap permasalahan tanpa benar-benar mempertimbangkan akibatnya. Kekerasan yang ia lakukan, meskipun seringkali untuk melindungi orang lain, namun meninggalkan jejak yang mendalam di hati dan jiwanya. Rasa bersalah itu tumbuh semakin besar seiring waktu hingga akhirnya menjadi beban yang sulit ia pikul. Widanu mendengarkan dengan tenang. Ia tidak menyela. Ia memahami bahwa yang ayahnya butuhkan bukanlah nasihat atau jawaban, tetapi telinga yang mau mendengar dan hati yang terbuka. Ketika Sudiro selesai bicara, Widanu dengan lembut membagikan pandangannya. Ia berbicara tentang perjalanan spiritualnya sendiri, bagaimana ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari ilmu dan latihan, tetapi dari pemahaman mendalam tentang keseimbangan. Widanu percaya bahwa setiap manusia memiliki sisi terang dan gelap di dalam dirinya. Tidak ada gunanya menolak salah satu sisi, karena keduanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan manusia. Yang penting adalah bagaimana seseorang menjaga keseimbangan di antara keduanya. Widanu juga mengingatkan ayahnya bahwa rasa bersalah bukanlah sesuatu yang harus dihindari ataupun ditolak. Sebaliknya, rasa bersalah adalah guru yang berharga, pengingat akan apa yang penting dan apa yang harus diubah. Ia meyakinkan Sudiro bahwa kesalahan masa lalu tidak mendefinisikan siapa dirinya sekarang. Selama ada tekad untuk berubah dan berbuat baik, masa depan akan selalu membawa harapan. Perbincangan yang awalnya tampak sederhana itu mulai membuka pandangan baru bagi Sudiro. Ia merasa beban di hatinya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Ia menyadari bahwa meskipun kekuatan fisiknya berkurang, ia masih memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu hubungan yang tulus dengan keluarganya dan para perewangannya yang setia. Mereka tidak hanya sekedar pelindung, tetapi juga teman sejati dalam perjalanan spiritualnya. Setelah malam itu, Sudiro mulai memandang dirinya dengan lebih jernih. Ia tidak lagi merasa terjebak oleh bayangan masa lalu. Sebaliknya, ia melihat sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya menjadi lebih bijaksana. Malam-malam berikutnya, mereka terus melanjutkan percakapan serupa, dan hal itu semakin mempererat hubungan ayah dan anak yang tidak hanya berdasarkan darah, tetapi juga keselarasan serta tujuan. Sementara itu, kabar tentang kelemahan Sudiro pun menjalar seperti api yang membakar ilalang kering. Orang-orang yang dulu gentar menghadapi Sudiro kini mulai melihat celah untuk menuntaskan dendam mereka. Tidak hanya manusia, makhluk-makhluk gaib yang pernah dikalahkan Sudiro juga mendengar cerita tersebut dan mulai merencanakan langkah mereka. Di antara mereka, ada satu nama yang muncul dengan kebencian yang paling mendalam. Orang itu adalah Mas Tugu, atau yang memiliki nama asli Gali Pawugu. Gali Pawugu, atau yang lebih dikenal dengan nama Mas Tugu, adalah sepupu dari Sudiro yang merupakan anak dari Pade Cipto, kakak kandung dari Pak Besar, yang tidak lain adalah ayah dari Sudiro. Perselisihan di antara mereka berakar dari masa lalu keluarga yang kelam. Pada saat itu, Pade Cipto yang merupakan anak tertua dari Mbah Lindu berhasil menjalankan rencana busuknya dengan menghabisi keluarga Sudiro dan melimpahkan kesalahan itu kepada adiknya yang bernama Lepujo. Namun di saat kematiannya, Sudiro berhasil membongkar semua kejahatannya setelah dia berhasil mengalahkan dukun sakti yang bernama Mbah Jungkar. Kejahatan yang dilakukan oleh Pade Cipto pun diungkapkan oleh Lepujo dan juga Mbah Jungkar sendiri di depan jenazah Pade Cipto. Dan hal itulah yang membuat Mas Tugu merasa dipermalukan oleh Sudiro. Dendam itu diwariskan kepada Gali Pawugu yang tumbuh dengan kebencian dalam terhadap Sudiro.
Mas Tugu tidak lagi menjadi sosok lemah yang hanya bisa menggerutu di balik bayang-bayang keluarganya. Selama bertahun-tahun, ia telah menempa dirinya dengan berbagai ilmu kanuragan dan kebatinan. Ia berkelana ke gunung-gunung dan hutan-hutan angker untuk belajar dari guru-guru yang jarang dikenal dan bahkan menjalin persekutuan dengan makhluk gaib yang menguasai ilmu-ilmu terlarang. Kini, Galipawuku bukan lagi orang biasa. Ia adalah sosok yang disegani di desanya. Ia dikenal karena kekuatannya yang tak tertandingi dan aura gelap yang menyelimuti. Banyak orang yang takut menyebut namanya. Apalagi ia telah menjadi pemimpin dari sebuah padepokan yang dikenal dengan nama Jangkar Buana, yang merupakan sebuah perkumpulan orang-orang sakti yang memiliki dendam dan tujuan yang sama, yaitu menghabisi keluarga Sudiro hingga ke akar-akarnya. Ketika mendengar kabar tentang kelemahan Sudiro, Mas Tugu merasa bahwa saat pembalasan telah tiba. Ia mulai merencanakan serangan yang tidak hanya akan melukai Sudiro secara fisik, tapi juga menghancurkan apa yang tersisa dari harga dirinya. Dia tahu bahwa kekuatan Sudiro telah berkurang, dan inilah kesempatan emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah yang terkuat. Mas Tugu yang telah mengetahui sepak terjang Sudiro pun tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia juga mengumpulkan makhluk-makhluk gaib yang pernah menjadi musuh Sudiro, menawarkan mereka persekutuan untuk sebuah pembalasan dendam yang manis, yang juga dibumbui dengan iming-iming ilmu Pancawara yang akan mereka dapatkan jika berhasil menghabisi Sudiro dan keluarganya. Melalui pengintaian yang telah dilakukan sejak lama itu, Mas Tugu telah mengetahui bahwa Widano putra Sudiro adalah pewaris ilmu Pancawara, sebuah ilmu langka yang dikenal karena mampu memberikan penguasaan penuh atas 5 elemen: tanah, air, api, angin, dan jiwa. Ilmu ini tidak hanya sulit untuk dikuasai, tetapi juga menjadi sumber kekuatan Widano dalam melindungi sang ayah. Mas Tugu menawarkan bahwa siapapun yang membantu menghabisi Sudiro dan keluarganya akan mendapatkan bagian dari ilmu Pancawara tersebut. Iming-iming itu akhirnya membuat makhluk-makhluk gaib yang bersekutu dengannya semakin bersemangat. Bagi mereka, ilmu Pancawara adalah sesuatu yang sudah sangat lama mereka dengar sebagai mitos, sebuah kekuatan yang bisa membuat mereka tidak terkalahkan. Dengan penuh semangat, mereka bersumpah setia kepada Mas Tugu dan berjanji untuk melaksanakan rencana pembalasan dendam ini. Namun, Mas Tugu juga sadar bahwa menyerang Sudiro secara langsung adalah tindakan gegabah. Ia mengatur strategi yang licik, mengirim beberapa makhluk untuk mengacaukan keseimbangan energi di sekitar tempat tinggal Sudiro. Tujuannya adalah melemahkan perlindungan gaib yang telah dibangun oleh Sudiro, Widano, dan para perewangannya. Sementara itu, ia juga mengirim mata-mata untuk mendekati Widano dengan harapan bisa menemukan cara untuk bisa mencuri ilmu Pancawara. Dengan pasukan yang terdiri dari makhluk-makhluk gaib yang penuh dendam dan niat jahat, serta rencana licik yang dirancang dengan cermat itu, Mas Tugu merasa yakin bahwa kali ini ia akan berhasil. Kegelapan mulai bergerak menuju kediaman Sudiro, membawa ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, di tengah ancaman itu, Sudiro dan Widano mulai merasakan perubahan energi di sekitar mereka. Para perewangan Sudiro yang setia dan telah berpengalaman itu mulai memberikan peringatan. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat dan waktu untuk bersiap sudah sangat mendesak. Dan oleh karena itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan pergi ke lembah Jagadmaya. Keputusan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka bukanlah hal yang mudah bagi Sudiro dan Widano. Rumah itu adalah saksi bisu dari perjalanan panjang hidup mereka. Namun, dengan energi gelap yang semakin kuat mendekat serta peringatan dari para perewangannya, Sudiro tahu bahwa tempat itu tidak lagi aman.
Perjalanan menuju ke lembah jagat maya memang ditempuh dalam waktu yang cukup singkat dengan menggunakan ajian lipat bumi yang terasa seperti melipat ruang dan waktu. Sudiro dan Sri Kanti pun meninggalkan tempat asal mereka lalu tiba di tepian lembah yang diselimuti kabut tebal. Lembah itu terasa sunyi, namun penuh dengan energi alam yang menenangkan. Aroma dedaunan basah bercampur dengan udara pegunungan yang sejuk, menciptakan suasana yang sekaligus misterius dan menenteramkan. Sesampainya di lembah jagat maya, Sudiro segera membawa Sri Kanti ke sebuah tempat yang aman, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa yang memancarkan aura pelindung. Pohon-pohon itu dikenal dengan pohon taruwening yang dipercaya mampu menyerap energi negatif dan melindungi siapapun yang berlindung di bawah naungannya. Di tempat itu, Sudiro melantunkan doa-doa pelindung sambil memusatkan energinya untuk memperkuat ajian perlindungan di sekeliling mereka. Sementara itu, di belakang mereka, rombongan Widanu, Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, dan Wanarupa bergerak dengan hati-hati. Tugas mereka adalah memastikan bahwa jejak energi yang ditinggalkan oleh ajian lipat bumi tidak dapat terdeteksi oleh musuh-musuh. Widanu yang memiliki kepekaan tinggi terhadap perubahan energi memimpin usaha ini. Ia menggunakan ilmu pancawara untuk menyelaraskan energinya dengan elemen alam di sepanjang jalur perjalanan mereka, menyamarkan jejak dengan menyebar partikel energi yang serupa dengan lingkungan sekitar. Kiwana Sela dan Kiwana Taru bekerja sama menggunakan elemen tanah dan pepohonan untuk menyembunyikan jejak langkah mereka secara fisik. Setiap tempat di mana rombongan mereka melintas, mereka menutupinya dengan akar-akar pohon atau menyamarkan jejak di tanah menggunakan pasir dan dedaunan. Gatra Pawira dan Wanarupa mengambil posisi di bagian belakang rombongan, berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan mendadak. Gatra Pawira dengan kekuatannya yang besar siap menghadapi musuh secara fisik. Sementara itu Wanarupa, ia menggunakan kemampuannya menciptakan ilusi untuk membingungkan siapapun yang mencoba mengikuti. Sesampainya di lembah jagat maya, Widanu segera menemui ayahnya yang memberitahukan bahwa jejak mereka telah sepenuhnya dihapus dan kemungkinan besar musuh tidak akan segera menemukan lokasi mereka. Sementara itu, Sudiro mulai mempersiapkan tempat untuk perlindungan jangka panjang dengan bantuan para perewangan. Ia menciptakan lingkaran energi perlindungan di sekitaran lembah, menggunakan kekuatan dari alam sekitar untuk memperkuat batas-batas lembah. Namun, meskipun mereka telah tiba dengan selamat, Sudiro tidak berpuas diri. Dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari ujian yang besar. Di bawah naungan lembat jagat maya, Sudiro, Widanu, dan para perewangan mereka mulai merancang strategi yang baru. Mereka sadar bahwa bertahan saja tidak akan cukup. Mereka harus memanfaatkan waktu di lembah untuk memperkuat diri, menemukan kelemahan musuh, dan mempersiapkan serangan balik jika diperlukan. Kenapa kita tidak menghadapi mereka saja, Diro? Agar kita tahu siapa yang menjadi musuh kita saat ini, tanya Gatra Pawira sambil merengus. Walau energi mereka tidak terlalu besar, tapi jumlah mereka sangat banyak, Wira. Sangat berisiko jika kita menjalani pertempuran di desa yang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak berdosa. Bala Sudiro menjelaskan alasannya. Tapi menurut perhitunganku, musuh yang mulai berdatangan itu dapat kita hadapi dengan mudah. Apalagi sepertinya Widanu sudah tidak sabar untuk kembali bertarung, ucap Gatra Pawira sambil menatap ke arah Widanu. Bukan soal jumlah, Wira, tapi kita juga perlu membaca siasat lawan. Bisa jadi mereka menyerang malam ini hanya bertujuan untuk menakar kekuatan kita. Tenanglah dulu, Wira. Kita pasti akan mencari tahu siapa yang hendak berbuat jahat kepada kita malam ini, pala Sudiro dengan tegas. Sepertinya kita juga harus meminta izin kepada Eyang Jagat Madya untuk menggunakan lembah jagat maya sebagai perlindungan kita, Pak.
Apalagi lembah jagat maya ini juga belum sepenuhnya pulih akibat pertempuran kita beberapa waktu yang lalu. Sambung Widanu mengutarakan maksudnya. Belum sempat Sudiro menjawab apa yang disampaikan oleh Widanu, tiba-tiba saja muncul sosok lelaki tua dengan pakaian serba merah mengenakan blangkon di kepalanya. Aura dari lelaki tua itu terasa menyejukkan dan hampir mirip dengan aura yang ada di lembah jagat maya. Tempat ini adalah rumah kalian. Untuk apa meminta izin padaku? Ujar sosok lelaki tua yang berjalan ke arah tempat di mana Sudiro, Widanu, dan Sri Kanti serta Gatra Prawira dan yang lainnya berada. Sembah sungkem dan bakti goyang, balas Sudiro seraya memberi hormat kepada sosok lelaki tua yang tidak lain adalah Eyang Jagatmadya. Pangestuku le, pangestuku, ucap Eyang Jagatmadya yang langsung memeluk Ratu Busudiro. Apa yang membawa kalian kembali ke lembah jagat maya ini, Diro? Tanya Eyang Jagatmadya yang merupakan seseorang yang telah menemukan tempat di antara dunia nyata dan alam gaib itu. Ceritanya panjang, Ki. Ini adalah kali kedua aku dan juga anakku serta sahabat-sahabatku ini datang ke lembah jagat maya. Dan maafkan aku jika keadaan di lembah ini agak sedikit kacau dan berantakan, Ki. Balas Sudiro menjelaskan. Sepertinya pertempuran besar telah terjadi, tapi tentunya bukan tanpa alasan. Kau melakukan pertarungan itu di sini, ucap Eyang Jagatmadya sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Begitulah, Eyang. Saya sengaja membawa pertempuran ini ke lembah jagat maya ini karena saat itu aku tahu jika aku akan kehilangan kesadaranku. Balas Sudiro menjelaskan. Perbincangan hangat pun terjadi di lembah jagat maya. Sudiro, Widanu, dan juga Gatra Prawira serta Kiwanasela, Kiwanataru, dan Wanarupa mulai menceritakan apa yang terjadi di lembah jagat maya melalui sudut pandang mereka masing-masing. Namun ketika Eyang Jagatmadya tahu jika sosok Tirta Bagya tidak lagi bersemayam di dalam tubuh Sudiro, dia pun terperanjat dan dapat menyimpulkan akan kedatangan Sudiro dan Sri Kanti serta Widanu ke lembah jagat maya. Aku tahu kenapa kalian datang ke sini, katanya. Suaranya bergetar dengan nada rendah yang memancarkan kewibawaan. Tapi aku tidak menyangka bahwa Tirta Bagya telah pergi darimu, Diro. Pernyataan itu membuat semua yang hadir terdiam. Eyang Jagatmadya melanjutkan dengan tenang namun tegas menjelaskan bahwa hilangnya Tirta Bagya dari tubuh Sudiro bukan hanya tentang kekuatan yang besar, tetapi juga merupakan tanda bahwa keseimbangan di dunia gaib dan dunia manusia mulai terganggu. Selama bertahun-tahun, Tirta Bagya adalah penjaga dari sebagian gelap yang ada di dalam dirimu, Diro, kata Eyang Jagatmadya. Kehadirannya, meskipun berbahaya, tapi membantu menahan kekuatan-kekuatan yang lebih besar dan lebih berbahaya di luar sana. Sekarang setelah dia pergi, celah itu akan menjadi titik masuk bagi mereka yang ingin menghancurkanmu. Dan mungkin lebih dari itu, mereka juga akan mengganggu keseimbangan dunia ini. Widanu yang mendengar ini merasa beban tanggung jawab semakin berat. Ia menatap Eyang Jagatmadya dengan penuh perhatian. Kedatangan kalian ke lembah jagat maya adalah bagian dari takdir. Lembah ini bukan hanya tempat perlindungan, tapi ini adalah medan ujian. Disinilah kalian akan menemukan jawaban tentang bagaimana melindungi diri dan dunia ini dari ancaman yang semakin mendekat. Namun itu tidak akan mudah, ujar Eyang Jagatmadya melanjutkan. Dan menurutku, sebaiknya kita cari siapa yang sedang mengganggumu dengan kekuatan besar itu, Diro, sebelum mereka menemukan tempat ini, walaupun itu sangat sulit. Baik, aku setuju dengan apa yang sampean pikirkan itu, balas Sudiro dengan keyakinan penuh. Walaupun kau tidak lagi menggunakan kekuatan terbesarmu, tapi kau masih memiliki siasat yang sangat mumpuni, Diro. Biarkan Sri Kanti di sini bersama istri dan anakku, karena mereka akan aman berada di lembah jagat maya selama kita pergi dari tempat ini.
Setelah menyusun rencana yang cukup matang, Sudiro, Widanu, Gatra Pawira, Kiwanasela, dan Kiwanataru serta Wanarupa pun bersiap pergi meninggalkan lembah Jagatmaya. Sedangkan Eyang Jagatmadya sudah kembali membawa istri dan anak perempuannya untuk menemani Sri Kanti. Dengan siasat yang telah dirancang, mereka menciptakan kebingungan yang nyaris mustahil diurai oleh musuh di bawah komando Eyang Jagatmadya. Strategi ini diberikan nama Bayang Jagat, simbol dari taktik menyebarkan bayangan dan ilusi untuk melindungi pusat kekuatan sejati. Ketika malam mulai menyelimuti lembah Jagatmaya, pergerakan mulai dilakukan. Widanu dengan kemampuan ajian Pancawara telah menciptakan 7 wujud identik dari dirinya sendiri, masing-masing tiruan memiliki aura energi yang sangat mirip dengan aslinya, membuat deteksi oleh musuh menjadi tugas sia-sia. Wanarupa dengan keahliannya yang tiada duanya dalam merubah wujud, berdiri sebagai Sudiro yang sempurna. Tidak hanya penampilannya, bahkan gerakan dan auranya pun menyerupai Sudiro dalam keadaan puncak kekuatan. Bersama salah satu kembaran Widanu, ia bergerak menuju jalur yang paling mungkin digunakan oleh musuh untuk menyerang, menjadi umpan yang sangat meyakinkan. Sementara itu, Sudiro sendiri memanfaatkan ajian Sabandung Hiji, menciptakan 2 wujud lain dari dirinya. 3 Sudiro ini bergerak bersama Widanu dan 2 kembarannya ke arah yang berbeda-beda masing-masing, dengan aura yang menyebar secara acak, semakin menambah kesulitan bagi musuh untuk melacak keberadaan mereka yang sebenarnya. Gatra Pawira, Kiwanasela, dan Kiwanataru melengkapi formasi dengan mengambil wujud Sudiro. Meskipun transformasi mereka tidak sehalus Wanarupa, kehadiran mereka tetap memberikan ilusi tambahan. Bersama formasi ini menghasilkan 9 Sudiro yang tersebar, membuat musuh tidak memiliki cara untuk membedakan mana yang asli. Langkah terakhir dari strategi ini adalah menciptakan medan gaib di sekitar lembah Eyang Jagatmadya. Dengan kekuatan batinnya yang luar biasa, menyelimuti seluruh lembah dengan kabut tipis berwarna keemasan. Kabut ini memiliki kemampuan untuk mengaburkan energi gaib, sehingga setiap usaha musuh untuk mendeteksi posisi sebenarnya akan berakhir dengan kebingungan total. Sementara itu, Mas Tugu dan makhluk-makhluk gaib yang menjadi sekutunya harus dibuat kecewa karena telah kehilangan jejak Sudiro pada awalnya. Mereka memiliki keyakinan yang besar bahwasanya mereka akan mengepung Sudiro dan menghancurkannya dalam satu serangan besar. Namun, ketika mereka berada di kediaman Sudiro, mereka tidak mendapatkan apapun di sana. Mas Tugu berdiri di tengah kediaman Sudiro, matanya memandang tajam ke arah sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaan musuh yang ia buru. Namun yang ia temukan hanyalah keheningan yang menusuk. Sisa-sisa energi di tempat itu begitu samar, seperti jejak yang sengaja dihapus oleh penghuninya. Makhluk-makhluk gaib yang menjadi sekutunya tampak gelisah, merasakan kegagalan yang tidak mereka duga. Mas Tugu menggertakkan gigi, merasakan amarah yang berkobar. Tetapi ia juga menyadari bahwa lawannya ini bukanlah sosok yang mudah dikecoh. Di kejauhan, seekor makhluk gaib bersayap hitam mendekati Mas Tugu. Dengan suara berat, ia melaporkan bahwa mereka tidak menemukan jejak energi yang kuat di sekitaran. Semua jalur kemungkinan telah tertutup, seakan Sudiro menghilang begitu saja tanpa meninggalkan petunjuk. Para sekutu gaib lainnya mencoba menelusuri aura yang tersisa, tetapi usaha mereka berakhir dengan kebingungan. Mas Tugu akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian di tempat itu. Ia menyadari bahwa ini adalah permainan yang sengaja dirancang oleh Sudiro untuk membingungkan mereka. Namun di dalam hatinya ia merasa semakin yakin bahwa pertempuran berikutnya tidak bisa dilakukan tanpa strategi yang lebih matang. Ia memerintahkan makhluk-makhluk gaibnya untuk menyebar dan mengumpulkan informasi lebih lanjut, berharap dapat menemukan petunjuk yang lebih jelas. Setelah menghabiskan waktu di lembah Jagatmaya untuk mematangkan strategi, Sudiro, Widanu, dan para perewangan akhirnya kembali ke kediaman mereka dengan siasat yang telah direncanakan dengan cermat.
Dalam perjalanan pulang, mereka memastikan energi mereka tetap tersembunyi, hanya melepaskan sedikit jejak pada saat-saat tertentu untuk memancing perhatian pihak musuh. Setibanya di kediaman, mereka segera memulai langkah-langkah untuk menjalankan rencana ketujuh Sudiro hasil dari ajian Sabanung Hiji dan juga perwujudan dari Wanarupa, Gatrapawira, Kiwana Sela serta Kiwana Taru mulai bergantian memasuki rumah satu persatu dengan gerakan terkoordinasi. Setiap Sudiro meninggalkan jejak energi yang kuat di area berbeda di sekitaran rumah, menciptakan ilusi bahwa mereka benar-benar hadir di sana. Widanu yang telah memperbanyak diri menjadi 7 wujud identik mengikuti pola yang sama. Setelah meninggalkan jejak-jejak tersebut, setiap wujud segera meninggalkan lokasi melalui jalur yang berbeda, membawa serta energi palsu yang mengarah ke berbagai arah. Gatrapawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, dan Wanarupa memperkuat tipuan ini dengan menciptakan gangguan energi tambahan, membuat para makhluk gaib musuh semakin bingung dengan jejak yang harus mereka ikuti. Sementara itu, Sudiro asli bersama Widanu tetap berada di kediaman mereka, bersembunyi di ruang meditasi yang telah dipenuhi dengan lapisan-lapisan pelindung energi. Ruang tersebut dirancang khusus oleh Sudiro untuk mengisolasi keberadaan mereka dari deteksi makhluk gaib manapun. Di luar, rencana mereka mulai membuahkan hasil. Makhluk-makhluk gaib yang menjadi sekutu Mas Tugu tiba di sekitar kediaman Sudiro, merasakan gelombang energi yang bercabang-cabang ke berbagai arah. Mereka segera terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil, masing-masing mengikuti jejak yang berbeda. Mereka percaya bahwa mereka sedang mengejar Sudiro asli atau Widanu yang sebenarnya, tetapi kenyataannya mereka hanya mengikuti bayangan ilusi yang telah dirancang dengan sangat teliti. Mas Tugu yang memimpin dari kejauhan mulai merasakan sesuatu yang ganjil, namun kesombongan dan keyakinannya bahwa ia akan menang membuatnya terus melanjutkan rencana pengejaran. Ia mengerahkan makhluk-makhluk gaib terbaiknya untuk menyisir area lebih jauh, berharap salah satu dari mereka akan menemukan target yang asli. Di dalam rumah, Sudiro memejamkan mata, merasakan setiap gerakan musuh di sekitaran melalui getaran energi di udara. Dia tahu bahwa siasat ini hanya akan memberi mereka waktu, tetapi waktu itu sangat berharga. Dengan penuh kesadaran, ia memanfaatkan momen ini untuk memperkuat pertahanan spiritualnya, menyatu dengan energi alam semesta yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Widanu duduk di samping ayahnya, menjaga konsentrasi penuh sambil memperhatikan perubahan energi di luar. Dia tahu bahwa pertempuran besar mungkin tidak bisa dihindari, tetapi mereka telah berhasil menciptakan sedikit keunggulan dengan menguasai permainan tipu daya ini. "Apakah sudah siap, Le?" tanya Sudiro sesaat setelah membuka kedua matanya. Dengan anggukan kepala, Widanu pun menyatakan kesiapannya, dan tanpa menunggu mereka pun keluar dari dalam persembunyian lalu memancarkan energi besar untuk mengundang musuh-musuhnya. Langit di atas kediaman Sudiro mulai bergetar ketika energi besar yang dipancarkan oleh Sudiro dan Widanu menyebar ke segala penjuru. Energi itu seperti gelombang yang menggema di alam semesta, memanggil siapa saja yang ingin membalas dendam untuk datang. Tidak butuh waktu lama bagi para makhluk gaib dan sekutu dari Mas Tugu untuk merasakan kehadiran mereka. Mas Tugu yang juga memiliki kepekaan terhadap energi milik Sudiro pun langsung berhenti di tengah pengejaran yang sia-sia. Ia merasakan energi yang kuat dan familiar, energi yang selama ini ia nantikan untuk dihancurkan. Dengan satu hentakan kaki, tubuhnya melesat menuju lokasi Sudiro seperti kilatan petir, diikuti oleh 3 sekutu gaib terkuatnya. Sudiro berdiri tegap di tengah halaman, tubuhnya dikelilingi oleh aura energi biru kehijauan yang berpendar. Di sampingnya, Widanu tampak memancarkan energi pancawara yang berputar seperti badai kecil. Mereka berdua tenang, namun mata mereka penuh dengan tekad.
Dari kejauhan, bayangan Mas Tugu mulai terlihat. Ia berjalan perlahan, diikuti oleh sosok-sosok makhluk gaib yang menyeramkan. Sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, makhluk bertubuh serigala dengan taring tajam, hingga sosok wanita dengan rambut panjang yang melayang-layang di udara. Mas Tugu sendiri tampak memancarkan energi hitam pekat seperti api gelap yang membakar segala sesuatu di sekitarnya. Tanpa aba-aba, pertarungan besar pun dimulai. Mas Tugu yang sudah terbakar oleh api dendam langsung melesat menyerang ke arah Sudiro, sedangkan Widanu langsung menghadang ketiga makhluk gaib rewangan dari Mas Tugu dengan energi pancawara yang sangat besar. Mas Tugu melesat seperti kilat. Serangannya diliputi oleh energi hitam pekat yang berputar-putar liar. Tubuhnya menyatu dengan aura dendam yang membakar, menciptakan tekanan luar biasa yang bahkan membuat energi pelindung yang ada di sekitarnya retak. Ia menyerang Sudiro dengan ajian pancar bayu, meluncurkan hantaman angin dahsyat yang memecah udara di jalannya. Meskipun merasa berat melawan kekuatan sepupunya yang kini luar biasa besar, tetap Sudiro merasa tenang. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan ajian Sindung Geni hingga menciptakan perisai api besar yang langsung menghadang serangan Mas Tugu. Akan tetapi, hantaman angin dari ajian pancar bayu menghancurkan ajian Sindung Geni dengan mudah. Walaupun begitu, Sudiro sudah mengantisipasi serangan berikutnya. Ia melompat tinggi ke udara sambil melontarkan ajian Sindung Geni yang merubah jarum-jarum berkarat yang telah ia siapkan sebelumnya menjadi duri berapi yang melesat menyerang ke arah Mas Tugu. Ajian Sindung Geni pun menciptakan ledakan keras yang membuat debu dan pecahan tanah beramburan. Rupanya kau belum sepenuhnya kehilangan kesaktianmu, Diro, ujar Mas Tugu yang wujudnya kini telah berubah menjadi sosok macan kubang dengan cakar tajam di kedua tangannya. Apa yang kau dengar belum tentu sepenuhnya benar, Mas. Sebaiknya kau hentikan semua ini, balas Sudiro dengan tatapan tajam ke arah Mas Tugu. 20 tahun yang lalu, aku membayangkan bisa mencekik lehermu dan memutus kepalamu, Diro. Rasa malu yang kau berikan malam itu masih aku rasakan hingga detik ini. Dan sepertinya sebentar lagi keinginanku 20 tahun yang lalu akan segera terlaksana hari ini, balas Mas Tugu dengan tegas. Maafkan aku, Mas. Saat itu aku benar-benar dibutakan oleh dendam. Selain itu, aku juga sangat ingin mengungkap kematian keluargaku, balas Sudiro dengan tenang. Kalau begitu, anggaplah saat ini aku adalah dirimu 20 tahun yang lalu, pungkas Mas Tugu yang kembali melesat ke arah Sudiro. Di sisi lain, Widanu bertempur menghadapi ketiga makhluk gaib rewangan Mas Tugu. Energi pancawara yang ia keluarkan menciptakan 7 wujud dirinya yang lain yang masing-masing bergerak cepat untuk mengepung makhluk-makhluk itu. Ketiga makhluk gaib tersebut mencoba menyerang balik, tetapi mereka kewalahan menghadapi serangan Widanu yang tanpa celah itu. Sementara itu, di tempat yang berada jauh dari lokasi Sudiro dan Widanu, pertempuran gaib berlangsung dengan intensitas tinggi. Gatra Pawira dengan tubuh yang memancarkan cahaya kebiruan yang berasal dari ajian Langlang Jagat dikepung oleh puluhan makhluk gaib yang terlihat seperti bayangan-bayangan kabur dengan mata merah menyala. Makhluk-makhluk itu menyerang secara serempak, meluncurkan cakar-cakar tajam mereka dan energi hitam pekat. Namun, Gatra Pawira tidaklah gentar. Dengan keempat pedang yang ada di keempat tangannya, Gatra Pawira membuat sebuah putaran cepat hingga menciptakan badai kecil yang menyapu para makhluk itu hingga terpental. Beberapa dari mereka mencoba bangkit, tetapi Gatra Pawira sudah menyiapkan serangan berikutnya. Ia mengangkat tangannya, memenggal kepala dari makhluk-makhluk gaib tersebut yang langsung menghancurkan mereka satu persatu. Di sisi lain, Kiwana Sela pun bertarung sengit menghadapi gerombolan makhluk gaib berbentuk seperti burung raksasa dengan sayap berapi. Burung-burung itu meluncurkan bola api dari paruh mereka, membakar pohon-pohon di sekitarnya. Kiwana Sela merapal ajian Banyu Sandi, menciptakan dinding air yang melindunginya dari serangan tersebut. Dengan satu gerakan gesit, ia mengubah dinding air itu menjadi tombak-tombak cair yang melesat dengan
cepat menusuk tubuh makhluk-makhluk gaib itu dan membuat mereka menghilang menjadi kepulan asap. Sementara itu, Kiwanataru yang dikepung oleh sekelompok makhluk berbentuk raksasa kecil dengan tubuh bersisik hijau dan taring panjang. Makhluk-makhluk itu menyerang dari segala arah, tetapi Kiwanataru memiliki keunggulan di medan yang penuh pepohonan. Ia merapal ajian alas pajang, menghidupkan akar-akar pohon di sekitarnya. Akar-akar itu bergerak seperti ular, melilit tubuh makhluk tersebut dan menghancurkan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Wanaruba dengan kemampuan berubah wujud menghadapi musuh-musuhnya dengan strategi yang cerdik. Ia mengubah dirinya menjadi seekor naga emas besar, memancarkan aura yang begitu kuat sehingga membuat beberapa makhluk gaib langsung kabur ketakutan. Namun sebagian makhluk yang tersisa mencoba melawan. Dengan satu hembusan nafasnya, Wanaruba menciptakan gelombang energi api yang membakar para makhluk itu hingga habis. Keempat perewangan Sudiro ini menunjukkan kesaktian mereka yang luar biasa, tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga kecerdasan dalam bertarung. Dalam waktu singkat, medan pertempuran yang tadinya dipenuhi dengan energi gaib yang mencekam menjadi hening kembali. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman, mereka pun berkumpul di titik pertemuan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan tubuh yang tetap siaga dan energi mereka yang belum sepenuhnya dipulihkan, mereka memutuskan untuk segera kembali ke tempat Sudiro dan Widanu berada. Meskipun pertempuran telah mereka menangkan, mereka tahu bahwa ini hanyalah awal dari ancaman yang lebih besar. Sementara itu, pertarungan antara Sudiro dan Mas Tugu semakin sengit. Mas Tugu melancarkan serangan brutal dengan kombinasi ajian guntur wisa, meluncurkan kilatan petir bercampur racun yang menghantam ke tubuh Sudiro. Sudiro melompat mundur, menghindari serangan itu dengan selisih yang tipis. Setelah itu, ia segera merapal kala geni, menciptakan lingkaran pelindung di sekelilingnya untuk menahan serangan berikutnya. Mas Tugu tidak memberikan Sudiro waktu untuk bernafas. Ia melompat dengan kecepatan tinggi, mengayunkan tangannya yang kini berselimut energi hitam, menghantam lingkaran pelindung Sudiro dengan kekuatan penuh. Pelindung itu retak, tetapi cukup memberi waktu Sudiro untuk melancarkan serangan balasan dengan gerakan cepat. Ia merapal ajian wisa geni, meluncurkan gelombang energi biru yang menyerang langsung ke dada Mas Tugu hingga membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang. Akan tetapi, yang baru saja dihantam oleh Sudiro bukanlah perwujudan asli Mas Tugu, dan tanpa disadari oleh Sudiro, Mas Tugu yang asli mencengkram kedua baunya dari arah belakang dan langsung menendangnya dengan kekuatan penuh. "Bersiaplah Diro, aku akan mencekik lehermu dan mematahkannya," ujar Mas Tugu sambil melesat ke arah Sudiro. Namun dengan sigap, Sudiro menghindar. Walaupun telah terkena serangan telak dari Mas Tugu, tapi tampaknya Sudiro tidak mendapati luka sedikit pun. "Mustahil, tanpa perewangan yang ada di dalam tubuhmu, mustahil kau bisa bangkit, Diro," ujar Mas Tugu dengan wajah yang terlihat sangat kesal. "Kau salah, Mas. Aku tetap Sudiro, walau tanpa perewanganku, dan sebelum aku bertemu dengan Tirta Bahagia. Ingat, aku sudah memiliki bedong pahit yang mampu menahan ajian sakti, bahkan senjata pusaka sekalipun," balas Sudiro sambil mengeluarkan ajian sindung geni yang kini telah mengepung tubuh Mas Tugu. Apa kau pikir aku akan mati dengan ajianmu itu, Diro? Aku bukan Lembah Jungkar dan juga bukan Basronggot yang dapat kau kalahkan dengan mudah. Tapi aku adalah Galipawugu, penerus Tracipto Digyo, balas Mas Tugu dengan energinya yang meningkat dengan pesat. "Siapapun dirimu, kau sudah kalah ketika kau menginjakan kaki di tempat ini, Mas. Apakah kau tidak merasa jika tempat ini adalah sebuah dimensi lain yang diciptakan oleh ilmu Pancawara? Coba lihat sekelilingmu, Mas," balas Sudiro yang langsung menyudahi ajian sindung geni miliknya hingga menampakkan sebuah tempat luas yang tampak gersang seperti gurun tak berujung. Tanpa memperdulikan apa yang dikatakan oleh Sudiro, Mas Tugu terus melancarkan serangannya. Namun tanpa disadari oleh Mas Tugu, serangan-serangannya itu tidak sedikit pun mengenai Sudiro. Hal itu terjadi karena saat ini Mas Tugu telah berada pada dimensi yang berbeda.
Ah, ilusi apa yang kau gunakan, Diro? Jangan jadi pengecut. Hadapi aku dengan kekuatanmu itu, Diro. Ujar Mas Tugu yang semakin kesal. Ini bukanlah ilusi, Mas. Tapi kau telah masuk ke dalam perangkap yang diciptakan oleh ilmu Pancawara. Dan melalui perangkap itulah aku dan Widanu membawamu ke tempat ini. Balas Sudiro menjelaskan. Dendam yang terbayar akan melahirkan dendam yang baru, Mas. Sepertinya kau akan berada di tempat ini selamanya, agar anak cucu kita tidak lagi menyimpan dendam. Imbus Sudiro yang tentunya membuat Mas Tugu kesal. Aku pasti akan menemukanmu, Diro. Tunggulah kedatanganku, ucap Mas Tugu yang mulai menyadari kekalahannya. Jika kau mampu keluar dari lembah Segoro Geni, maka aku bukanlah tandinganmu lagi, Mas. Tapi ingat, kejahatan akan berada di dalam tempatnya sendiri dan tidak akan mampu menghancurkan kebaikan, balas Sudiro yang langsung pergi meninggalkan tempat yang disebutnya lembah Segoro Geni. Dengan ilmu Pancawara miliknya, Widanu pun langsung menutup jalan keluar dari lembah Segoro Geni dan meninggalkan Mas Tugu yang terkurung di dalamnya. Dan setelah pertempuran besar itu terjadi, Sudiro, Widanu, Gatra Pawira, Kiwana Sela dan Kiwana Taru serta Wanarupa kembali ke lembah Jagadmaya. Ketika Gatra Pawira, Kiwana Sela, dan Kiwana Taru dan Wanarupa tiba kembali di lembah Jagadmaya, mereka langsung disambut oleh aura keheningan yang tidak biasa. Sudiro dan Widanu tengah duduk di tengah lingkaran energi menyambut kepulangan mereka dengan pandangan serius. Setelah memastikan bahwa semua telah kembali dengan selamat, Widanu berdiri dan mulai menjelaskan penemuannya. Dengan nada tenang namun tegas, Widanu mengungkapkan bahwa ia telah menemukan dimensi lain yang ia sebut sebagai lembah Segoro Geni. Tempat itu, menurut penjelasannya, bukan hanya sekedar wilayah terkutuk yang gersang, tetapi juga penjara energi bagi makhluk-makhluk gaib yang memiliki kesaktian sangat tinggi. Lembah Segoro Geni adalah ruang di mana tanahnya retak seperti kulit ular yang terpanggang, langitnya selalu memancarkan warna merah darah, dan angin yang bertiup membawa desis serta jeritan kesakitan yang terus-menerus. Tidak ada sumber air, tidak ada tumbuhan, dan tidak ada kehidupan sebagaimana di dunia biasa. Tempat itu terasa seperti hukuman abadi bagi para penghuninya. Widanu melanjutkan apa yang diketahuinya tentang tempat terkutuk itu. Menurutnya, makhluk-makhluk gaib di lembah Segoro Geni memiliki kekuatan luar biasa dan dendam yang mendalam. Mereka telah lama mencoba melarikan diri dari tempat itu untuk mencari kebebasan. Beberapa di antaranya bahkan sudah mulai berhasil menembus batas dimensi, meskipun hanya sesekali. Dia yakin energi yang mereka pancarkan merupakan ancaman besar yang bisa membahayakan keseimbangan dunia, baik bagi manusia maupun makhluk gaib lainnya. Para perewangan terdiam kalau mendengar penjelasan tersebut, memahami besarnya ancaman yang mungkin datang. Namun Widanu menekankan bahwa ia tidak menemukan tempat itu secara kebetulan. Ada semacam tarikan energi yang membawanya ke sana, seolah lembah Segoro Geni memiliki kaitan tertentu dengan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, termasuk kekuatan Tirta Bagya yang pernah bersemayam di tubuh Sudiro. Sudiro yang mendengarkan dengan penuh perhatian akhirnya menegaskan bahwa penemuan ini tidak boleh diabaikan. Jika makhluk-makhluk di lembah Segoro Geni berhasil keluar, mereka tidak hanya akan mencari kebebasan, tetapi juga mungkin membawa kehancuran besar. Meski tubuhnya kini tidak lagi sekuat dulu, ia merasa tanggung jawab ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya untuk menebus kesalahan masa lalu. Dengan perasaan campur aduk antara kewaspadaan dan tekad, Sudiro kembali merenung. Dia tahu perjalanan ini akan menguji batas-batas kekuatan dan kebijaksanaannya. Namun ia juga yakin bahwa di tengah kegelapan masih ada secerca harapan dan sebuah kesempatan untuk menemukan keseimbangan sejati antara terang dan gelap. Selesai. Wow, luar biasa kisah Sudiro dan ini makin keren nih. Menurut saya ini lebih keren daripada episode yang minggu kemarin ya teman-teman ya. Karena di sini bagaimana muncul nih
yang dari masa lalu, dari dendam masa lalunya, dan bagaimana di sini musuh-musuh Sudiro mengira jika Sudiro sudah lemah sepeninggalan Tirta Bahagia, tapi mereka lupa bahwa Sudiro masih punya bedong mayit ya. Jadi buat teman-teman bisa mengikuti episode-episode awal bagaimana dulu dendam di sini, bagaimana dendam melahirkan dendam yang baru. Dulu Sudiro awalnya dendam dengan orang tua Mas Tugu yaitu Pade Cipto, dan sekarang gantian nih Mas Tugu yang dendam terhadap Sudiro. Jadi untuk menghindari lingkaran dendam yang lebih luas, akhirnya di sini Sudiro bersama dengan Widanu mengirimkan Mas Tugu ke alam Segoro Geni. Wah, lembah Segoro Geni ya, seperti alam terkutuk gitu, untuk penjara seseorang yang telah berbuat jahat. Jadi untuk mencegah itu semua, keren pakai banget ya. Jadi seperti ilusi, tapi pertarungan tapi seperti ilusi nih, nggak taunya udah blek, terjebak aja di dunia itu. Keren. Ilmu Pancawara. Wah, buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah Sudiro selanjutnya, dan semoga kisah Sudiro barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share ya, dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.